Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah pertemuan kedua kita dalam mata kuliah studi agama-agama. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu studi agama-agama, kemudian juga konsep studi agama-agama, pendekatan dan juga metode. Jadi apa sih sebenarnya studi agama-agama itu? Mata kuliah kita ini. Ya, jadi studi agama-agama dulunya namanya adalah comparative religion atau perbandingan agama. Mungkin sejak tahun belum lama ya, nama di Indonesia itu nama jurusannya atau nama mata kuliahnya juga studi agama-agama. Tetapi kalau lama sebelumnya mata kuliah atau jurusan atau prodi yang ada di Indonesia namanya adalah perbandingan agama. Nah, tapi intinya sama, ya, intinya sama. Nah, kita akan belajar dalam studi agama ini adalah agama, baik agama kita maupun agama orang lain. Tentu kenapa kita belajar atau mencoba untuk memahami agama lain adalah dalam rangka kita mempunyai pengetahuan, kemudian memahami, dan kemudian setelah memahami tentu bersikap lebih baik, ya, lebih mengenal. Kalau orang mengenal tentu akan bersikap sesuai dengan keinginan orang yang dikenal, ya. Nah, selama ini banyak miskonsepsi atau ketidakpahaman dengan yang lain sehingga mengakibatkan saling ketersinggungan atau gesekan antar pemeluk agama. Pada dasarnya banyak disebabkan oleh ketidaktahuan antar pemeluk agama, antar mereka yang meyakini agamanya masing-masing. Nah, ini salah satunya adalah itu. Kita di Indonesia punya resource yang kaya sekali untuk memahami kepelbagaian itu. Dan salah satu cara yang sangat penting untuk memahami mereka yang ada di sekitar kita adalah kita melalui mata kuliah. Ya, Anda mungkin bisa mengenal orang lain melalui interaksi dengan orang yang berbeda agama, orang yang berbeda budaya, tetapi mungkin mengetahui secara mendalam ini adalah tujuan daripada studi agama-agama, ya. Nah, pertanyaan yang terpenting dari studi agama-agama adalah konsep agama itu sendiri. Konsep agama sendiri atau definisi agama sendiri. Nah, mungkin sudah banyak sekali, mungkin ratusan orang mendiskusikan atau menulis buku, menulis artikel tentang konsep atau definisi agama. Ya, tentu tidak ada satu konsep yang utuh, yang definisi yang utuh yang mencakup semua, tetapi paling tidak hari ini menjadi pertanyaan kita penting bahwa sebenarnya agama itu apa? Dan apakah definisi yang banyak dianut atau dikonsepsikan oleh orang-orang, misalnya ada yang mengatakan bahwa agama itu adalah sistem keyakinan, ada yang meyakini agama adalah agama adalah soal keimanan, soal ibadah dan lain-lain. Nah, misalnya ini adalah salah satu contoh yang saya share, salah satu contoh definisi agama yang banyak didiskusikan orang, ya. Salah satunya adalah bahwa agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ini saya kutip dari definisinya yang ada di Kamus Bahasa Indonesia tentang agama itu. Nah, apakah ini satu-satunya definisi atau satu-satunya konsep tentang agama? Coba kita baca ya, keimanan, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan, kalimat Tuhan saja ini sudah salah satu mungkin bermasalah kalau kita mendiskusikan agama, karena ada agama-agama yang agama atau sistem kepercayaan orang yang mungkin bukan Tuhan. Nah, bagaimana kita memasukkan kelompok-kelompok ini? Apakah tidak bisa disebut agama juga? Nah, ini adalah salah satu konsepsi atau definisi agama yang beredar di masyarakat, tetapi saya pikir tidak mencakup the reality, apa yang real fenomena orang beragama, masyarakat beragama di dunia ya. Nah, nanti kita akan belajar yang penting sekali, misalnya definisi agama menurut Clifford Geertz yang mungkin salah satu yang paling populer dalam dunia akademis di social science ataupun humaniora, bidang social science dan humaniora. Apa itu agama? Tapi mungkin ini perlu pembahasan satu sesi. Tapi ini adalah salah satu definisi yang ramai dibicarakan dan banyak menjadi rujukan tentang definisi agama. Nah, dalam mendefinisikan agama sendiri, orang tidak mendapatkan atau tidak mencapai satu suara apa itu agama. Tetapi pada hari ini cukup kita membayangkan bahwa kita akan belajar agama-agama, baik orangnya, fenomenanya, ritualnya, festivalnya, praktek sehari-hari, doktrinnya. Mungkin nanti minggu depan kita akan lebih mendalam misalnya tentang teori keagamaan. Apakah yang disebut agama itu hanya soal misalnya orang percaya kepada Tuhan atau keyakinan, ataukah agama hanya soal ritual, bagaimana orang sembahyang, bagaimana sholat. Nah, minggu depan nanti kita akan belajar teori Glock ya, yang mendefinisikan atau mengkonsepkan teori tentang religiositas atau keberagamaan. Itu juga salah satu yang akan kita pelajari ke depan. Tetapi yang terpenting dari studi agama-agama tadi adalah kita ingin memahami keberagamaan atau fenomena agama masyarakat di sekitar kita. Nah, ya. Mungkin yang anda hafal atau Anda tahu bahwa ada 6 agama di Indonesia, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Tetapi benarkah itu sebagai agama resmi yang dikaitkan dengan definisi agama menurut ahli tata bahasa di Indonesia atau ahli undang-undang yang bicara tentang keyakinan tentang agama di Indonesia? Apakah itu? Bagaimana dengan keyakinan atau sistem kepercayaan lain? Bagaimana dengan agama lokal? Kemudian kalau kita katakan bahwa Tuhan yang Maha Esa, benarkah bahwa orang Buddha misalkan meyakini ada Tuhan? Apakah seperti itu? Nah, kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam 6 official religion di Indonesia sebagai agama resmi di Indonesia? Kenapa tidak kita masukkan juga misalnya agama lokal yang ada di Sunda, yang ada di misalkan di Sasak, suku Sasak di Lombok, atau misalnya Amatoa di mana Sulawesi Selatan, atau
agama-agama lain yang ada di Indonesia, kenapa tidak bisa dimasukkan ke dalam, misalnya nambah menjadi 6 lebih agama resmi di Indonesia? Apakah itu ada muatan politik atau konteks-konteks budaya sosial tertentu di Indonesia sehingga hanya 6 yang disebut sebagai agama resmi? Apa itu maksudnya, ya? Nah, mungkin nanti ini karena ini agak panjang, saya akan saya akhiri saja nanti ya di terakhir ya, kita bicara tentang definisi agama. Kemudian bagaimana kita belajar agama? Agama dalam studi atau ya dalam mata kuliah ini diposisikan sebagai bagian dari culture. Ya, maka kita mendekati agama-agama, mencoba memahami agama-agama orang lain, ya, agama kita dan agama orang lain secara yang paling penting adalah secara akademis. Ya. Apa itu secara akademis? Ya, mungkin dalam bahasa lain scientific atau ilmiah, ya, mencoba memahami agama, culture, budaya orang lain secara ilmiah. Nah, kalau orang bicara ilmiah biasanya bicara tentang ilmiah itu bicara tentang rationality, ya. Jadi unsur-unsur dalam pemikiran kita yang berbasiskan kepada reason, rational, sesuatu yang rasional, ya. Sesuatu yang rasional itu apa artinya? Ada cause and ada sebab musabab, ada cause and effect, ada common sense di sana. Ada langit itu di atas, bumi itu di bawah. Kemudian ya itu common sense, ya. Kemudian matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Ya, kemudian air mengalir ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih rendah. Itu adalah sesuatu yang rasional, yang sifat atau karakteristik dari pendekatan saintifik atau ilmiah atau akademis, ya. Yang kedua adalah empiris, ya. Kita hanya mencoba memahami dari sudut sesuatu hal yang empiris, jadi yang bisa kita lihat, yang dirasa, yang dialami atau dialami oleh panca indera kita, ya, baik penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan. Jadi ketika Anda belajar atau berbicara atau studi, meneliti tentang agama orang lain pada aspek-aspek itu, tidak bicara pada soal hal-hal yang sifatnya yang tidak terlihat, tidak bersifat pada keyakinan orang tentang misalnya apa warna istana di surga, misalkan apakah susu di surga yang kita minum itu warnanya merah atau warnanya putih, itu tidak menjadi hal yang tidak kita bicarakan, tetapi pada hal-hal yang empiris, ya, fenomena masyarakat, seperti apa? Ya, praktek sehari-hari, ritual, kemudian story itu kan, legenda, kemudian percakapan-percakapan, discourse, ya, wacana-wacana yang ada, kemudian banyak sekali, ya, apa yang empiris. Kemudian tentu sistematis. Ada sistem dalam dunia akademik, bidang apapun, bidang sosiologi, bidang sejarah, bidang politik, bidang psikologi, bidang apapun mempunyai sistem keilmuan, paradigma, sistem, metodologi, semuanya adalah sistem dalam keilmuan di bidang masing-masing. Nah, yang dipakai adalah itu, karena bagaimanapun manusia tidak bisa sebebas-bebasnya untuk memperlakukan data atau pengetahuan yang mereka terima di depannya, tetapi ketika menganalisis harus mengacu kepada perspektif-perspektif ilmu pengetahuan tadi. Nah, jadi Anda yang meminati bidang sosiologi bisa meminjam paradigma metodologi dari sistem pengetahuan itu, yang dari psikologi juga begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sistematis.
ya. Yang kemudian yang tadi rational, empiris, sistematis, kemudian objektif. Nah, objektif. Objektif apa artinya? Kita tidak memakai perasaan subjectivity hanya dari perasaan kita, dari pemikiran kita, dari values, dari nilai yang kita yakini saja, tetapi sifatnya adalah objektif kita memahami orang lain dari apa yang mereka yakini, apa yang mereka apa yang menjadi nilai yang mereka yakini, ya. Tidak hanya mempertahankan praduga kita punya keyakinan, kita punya berangkat dari praduga kita sebagai seorang Muslim, yang Kristen berangkat dari praduga mereka sebagai orang Kristen, tidak seperti itu, atau asumsi mereka tidak itu, tapi lebih kepada subjectivity tadi. Nah, oke, mungkin ya, bagaimana kita bisa memahami seperti itu, bisa membayangkan bagaimana kita studi bahasa orang lain. Ya. Ketika Anda hanya tahu bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa lain, maka kata growth, ya, yang disebutkan juga oleh Max Muller. Max Muller ini adalah disebut sebagai pendiri bidang studi atau ya disiplin perbandingan agama atau studi agama-agama. Dia mengatakan he that knows one know not. Dia yang hanya tahu satu. Nah, dulu growth ini maksudnya satu, ini satu bahasa. Yang hanya tahu satu bahasa, maka sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa itu. Kalau Anda tahu hanya bahasa Indonesia, ya tentang konsepsi bahasa, memahami bahasa Indonesia, Anda tidak tahu sebenarnya bahasa Indonesia. Ya. Karena kita akan menjadi tahu posisi antara noun, kemudian pronoun, verb, subject, object, itu biasanya setelah kita belajar lebih mendalam bahasa lain, ya. Coba Anda kemudian belajar bahasa Arab, ya. Anda menjadi tahu fiil, fa'il, fiil mudhari, dan seterusnya, maf'ul. Nah, kemudian setelah Anda memahami bahasa Arab, posisi-posisi kata dalam bahasa Arab, baru kemudian Anda menjadi lebih memahami bahasa Anda sendiri. Oh, dalam bahasa Indonesia ada kata sifat juga, ada kata kerja juga, ada subjek, ada objek, ada predikat. Nah, tapi ada perbedaan penempatan. Kalau bahasa Arab misalkan kata kerjanya bisa di depan, sementara bahasa Indonesia tidak di depan, dia di tengah-tengah antara subjek dan objek. Nah, ini contoh yang sangat bagus kenapa kita harus memahami agama, ya, agama lain, budaya lain. Kalau God mengatakan bahasa lain, tapi ini subjectivity berarti kita memahami budaya agama lain untuk kemudian tadi menghilangkan atau mengurangi paling tidak subjectivity kita terhadap budaya kita. Nah, pengalaman belajar bahasa lain ini bisa menjadi contoh bagaimana kita belajar agama lain, memahami orang lain. Nah, ini biasanya ada miskonsepsi atau misunderstanding di kalangan mahasiswa misalnya. Kalau kita belajar agama lain, itu bukannya itu akan merusak keimanan kita, ya, mengurangi keyakinan kita terhadap agama kita sendiri. Bagaimana untuk apa kita belajar agama lain? Nah, coba kita bayangkan belajar bahasa lain. Apakah ketika Anda belajar bahasa lain, Anda orang Indonesia belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, misalnya, apakah itu menurunkan kadar kemampuan Anda bahkan dalam bahasa Indonesia? Ya. Atau justru menambah perspektif, menambah pemahaman, menambah
paradigma berpikir Anda dalam bahasa Indonesia? Ya, ini silahkan Anda jawab. Tapi bagi saya, misalnya saya pengalaman belajar bahasa Indonesia, saya pengalaman belajar bahasa Inggris, saya pengalaman belajar bahasa Jepang, saya menjadi tahu dan menjadi lebih paham tentang bahasa Indonesia saya, ya, bahwa menempatkan ini dalam posisi subjek, predikat, objek, misalkan dalam bahasa Inggris yang sangat ketat, yang dulu yang tidak saya pahami misalkan seperti itu, dan paham tetapi mungkin tidak saya resapi, tapi kemudian bisa menjadi saya resapi dan bisa kemudian saya internalisasi dalam diri saya, misalnya dalam penulisan, dalam bicara saya mengingat ada subjek, ada objek, ada predikat, dan seterusnya. Ini tetapi tidak menghilangkan kemampuan saya, bahkan bisa jadi melebihkan, menambah nilai kemampuan berbahasa saya. Nah, ini pendekatannya. Jadi pendekatan utama di dalam belajar agama lain atau culture, budaya orang lain adalah pendekatan komparatif, ya, atau perbandingan. Makanya ilmu ini sebenarnya, kuliah ini disebut perbandingan agama, atau departemen jurusannya disebut atau prodi perbandingan agama. Tapi bukan berarti yang biasa dipahami mahasiswa ketika pertama datang, perbandingan berarti membanding-bandingkan mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang tidak, mana yang sama, mana yang berbeda. Tentu bukan itu, ya, bukan itu. Tidak bermaksud itu. Tapi perbandingan di sini sebagai perspektif yang mengandung arti memahami. Ya, kan memahami itu bisa dilakukan kalau kita membawa perspektif kita dulu, kemudian belajar memahami orang lain, kemudian mendialogkan antara perspektif kita dengan perspektif orang lain, dan kita mempunyai pemahaman yang baru. Ya. Jadi ini sebenarnya perspektif umum dalam social science dan humaniora, ya, baik psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, itu memakai perspektif perbandingan ini. Jadi membandingkan itu adalah ciri utama. Kalau Anda tidak bisa melakukan perbandingan, cross cultural understanding, ya, nanti kita di antropologi atau di metode etnografi itu sangat kuat ditekankan untuk melakukan perbandingan. Tapi perbandingan bukan dalam arti literal yang membanding-bandingkan mana yang buruk, mana bukan itu, tapi melihat semuanya dalam kategori-kategori tertentu, ya, sistem-sistem perbandingan tertentu. Seperti Anda kalau sudah mengetahui grammar, ya, Anda membandingkan bahasa Arab, bahasa Inggris, Anda bicarakan, bagaimana Anda membicarakan 3 bahasa misalkan dalam satu waktu. Ya, Anda harus punya pengetahuan Anda sendiri tentang bahasa Indonesia, Anda harus mengetahui pengetahuan tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kemudian membicarakannya dalam tata grammar ini. Nah, inilah contoh, ya, contoh bagaimana maksud dari perbandingan tadi. Anda membaca Buddha, Anda membaca Hindu, Anda membaca Islam, kemudian mengkomparasikan dalam satu sistem tertentu yang sistem metode atau metodologi itu, paradigma itu Anda pinjam dari bidang keilmuan yang lain, misalkan tadi psikologi, politik, sosiologi, antropologi, sejarah, dan lain-lain, misalnya. Nah, itu adalah pendekatannya. Maksud dari studi agama, bukan perbandingan dalam arti yang biasa umum Anda pahami, misalkan membanding-bandingkan, bukan itu, ya, tapi lebih pada memahami. Dan ini menjadi konsep paradigma yang sangat populer sekali dalam ilmu sosial maupun humaniora. Ya. Sekarang bagaimana metodologi? Tadi sudah saya singgung sebenarnya perspektifnya. Sekarang metodologi memahami, metodologi belajar, metodologi menginvestigasi culture atau budaya orang lain adalah ya, kita masih meminjam social science atau humaniora. Ya, di situ bisa antropologi, bisa
sosiologi, bisa psikologi, bisa filsafat, bisa sejarah, politik. Nah, makanya ilmu studi agama-agama atau perbandingan agama banyak disebut sebagai bidang studi yang menyatukan semua bidang studi. Jadi mereka yang tertarik dalam penelitian atau studi agama-agama mengatakan bahwa ini seperti mengetahui semua culture, budaya di seluruh Asia, seluruh negara, seluruh dunia. Ya, karena memang studi agama-agama atau religious studies, di barat disebut religious studies, kajian agama-agama, perspektifnya tadi membandingkan, kemudian membandingkan banyak budaya, banyak culture, banyak sistem keyakinan, ritual, dan lain-lain, dan juga membawa perspektif-perspektif keilmuan lain, tadi, politik, psikologi, antropologi, dan seterusnya, di dalam mengkaji satu objek kajian. Maka banyak penelitian-penelitian, misalnya Clifford Geertz itu meneliti tentang agama di Jawa. Dia membawa seluruh perspektif pemahamannya, perspektifnya dalam antropologi, dalam sosiologi, sejarah. Dia bawa, dia banding-bandingkan bagaimana di Jawa, di Maroko, di wilayah lain, pengalaman dia sebagai seorang ilmuwan dari Barat, ya, termasuk yang dia bandingkan. Itu metodologinya meminjam atau memakai metodologi yang tersedia dalam social science atau humanities, humaniora. Ya. Metodologi penelitiannya misalnya ya sama, menggunakan metode penelitian kualitatif, bahkan ada yang kuantitatif, ya, memahami bagaimana values, nilai-nilai keagamaan itu berimplikasi, berefek atau mempengaruhi sikap daripada orang yang beragama. Kemudian kualitatif, tentu banyak sekali kualitatif metodenya, ya. Ada dengan wawancara, dengan observasi, dengan etnografi, dengan observasi partisipan, dan lain-lain. Nah, maka banyak sudah sangat, ini menurut salah satu ilmu yang sangat berkembang saat ini, yang termasuk dikembangkan mulai banyak dikembangkan diperkuat di Departemen Agama di Indonesia, ya, dengan sekarang ada departemen atau jurusannya namanya studi agama-agama atau perbandingan agama. Bahkan di UGM sekarang ada namanya Cross Cultural Studies, Religious and Cross Cultural Studies. Itu adalah salah satu program S2 yang sangat kuat sekali dalam bidang studi agama-agama. Nah, dalam fokusnya adalah memahami itu tadi. Nah, dalam studi agama-agama atau memahami agama-agama secara akademis, atau academic study of religion, atau studi secara akademik terhadap agama-agama, mempunyai karakteristik. Jadi karakteristiknya bagaimana kita mempelajari, memahami, pertama adalah objektivitas, harus objektif, ya. Objektif itu apa tadi? Saya sudah sempat sampaikan tadi, tidak membawa ya, yang paling baik mungkin pengertiannya berlawanan, subjektif, objektif dan subjektif. Kalau subjektif itu ya membawa penilaian berdasarkan value kita sendiri. Orang Jawa membawa value orang Jawa, orang Bugis membawa value dalam mengukur atau memahami culture agama lain. Memahami orang Bugis dengan perspektif Jawa itu tidak objektif. Yang paling objektif, Anda harus mencoba membayangkan diri Anda menjadi orang Bugis.
membayangkan diri Anda menjadi orang Arab. Nah, dalam memahami agama lain, bayangkan diri Anda adalah orang yang memeluk agama itu, yang meyakini agama itu. Bagaimana? Jadi kita tidak belajar bagaimana bahwa agama ini adalah agama yang salah, agama yang tidak mendapat keselamatan, bukan itu, tetapi bagaimana nilai-nilai, tradisi, values dalam agama itu berimplikasi atau berfungsi bagi pemeluknya. Ini yang paling penting. Kita tidak melihat satu agama lebih, satu culture lebih tinggi dari yang lain, tetapi kita melihat bagaimana orang yang terlibat dalam agama itu, memeluk agama itu, budaya itu berfungsi secara individual maupun sosial. Orang di dalam ini, nanti akan saya bicarakan nanti dalam definisi agama ya, yang lebih lanjut, tetapi maksud dari objektif itu. Nah, yang kedua adalah karakteristiknya perbandingan. Sudah saya terangkan. Tidak that who knows one, tidak hanya membicarakan satu. Karena Anda membicarakan satu saja, meaning you know none. Anda tidak memahami apa-apa. Karena Anda sebagai orang Indonesia membahas bahasa Indonesia begini-begini, membahas dengan kajian bahasa Indonesia, Anda membuat artikel tanpa membandingkan misalkan bahasa orang Asia lainnya, kemudian bahasa orang Barat misalnya, maka itu tulisan yang tidak tidak banyak berarti. Kemudian menyeluruh. Ketika memahami studi, belajar agama-agama lain, itu sifatnya menyeluruh. Artinya saling ketersambungan antara satu bidang dengan bidang yang lain, bidang studi dengan bidang yang lain, itu tidak terpisah-pisah. Karena Anda belajar sejarah, Anda belajar psikologi. Nah, kalau dalam bidang itu mungkin ya, tetapi ini adalah subjeknya agama, ya. Fokus kita adalah agama, fenomena orang beragama, pemeluk agama. Tetapi kita memakai seluruh bidang-bidang yang terkait dan apa yang efektif, yang terkait dalam fokus kajian kita. Jadi tidak meninggalkan aspek sejarahnya, tidak meninggalkan aspek politiknya. Kita melihat dari semua sisi. Itulah hebatnya orang studi banyak agama ya. Tadi multidisiplin. Pendekatannya memahami agama-agama itu multidisiplin. Dari berbagai bidang studi, tidak hanya melihat dari satu bidang studi saja. Itu the nature-nya ya. Anda tidak bisa bicara tentang Islam atau Kristen, itu tidak hanya membawa satu bidang studi saja, tetapi melalui bidang studi yang lain. Kemudian sikap kita ketika belajar dengan masyarakat lain yang memeluk agama, keyakinan atau melaksanakan praktek agama yang lain, itu harus bersifat simpati ya. Apa itu simpati ya? Tadi sejak awal saya bilang, jadi mencoba memahami mereka, memposisikan diri kita seperti mereka. Ya, memposisikan diri kita seperti mereka sehingga tidak ada perasaan oh ini lebih ini, itu bukan itu maksudnya, tetapi kalau orang kemudian terjun ke dalam mencoba memahami seperti orang yang meyakininya, nah itu akan memberikan pemahaman yang lebih terhadap apa yang kita pelajari. Anda kalau sejak awal tidak mau atau sudah membenci matematika misalkan, itu tentu tidak akan menjadi lebih paham tentang matematika. Anda sudah ada perasaan membenci misalkan suatu ilmu pengetahuan atau budaya, atau underestimate, mempunyai prejudice dengan budaya itu, kultur itu,
maka tidak mungkin Anda bisa memahami lebih baik. Maka yang paling penting dalam academic study of religion atau belajar agama secara akademis itu adalah sikap tadi, simpati. Menanggalkan sementara, ini bukan selamanya, menanggalkan sementara persepsi-persepsi yang Anda bawa sebelumnya, yang Anda punya sebelumnya, untuk terjun langsung ke dalam orang yang meyakininya dan meminjam persepsi mereka di dalam memahami keyakinan, budaya, tradisi, festival, ritual mereka, gitu ya, bersimpati. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, mungkinkah kita sebagai pemeluk satu agama kemudian yang di dalam agama kita diharuskan untuk meyakini agama kemudian tidak terpengaruh dalam meyakini atau merefleksikan agama kita sendiri karena kita memahami agama lain? Nah, ini biasanya ada banyak pertanyaan seperti itu. Nah, tadi kembali lagi saya tekankan, Anda coba dalam belajar bahasa. Apakah ketika Anda belajar bahasa lain, itu membuat kemampuan, skill bicara Anda, skill memahami Anda hilang? Tidak, justru kadang-kadang dan lebih banyak bisa lebih memahami bahasa sendiri setelah belajar bahasa orang lain. Sama juga, kita akan menjadi lebih paham agama, culture, nilai, keyakinan kita kalau kita memahami, belajar dengan culture, budaya, atau agama, nilai orang lain. Ya, soal bagaimana terpengaruh, ya ini pertanyaan buat kita semua dan buat Anda sendiri justru, bahwa masa dengan hanya belajar ingin tahu kemudian kita menjadi berubah, ya, itu berarti justru ini menjadi tantangan buat kita, bahwa sekuatkah iman kita, kuatkah iman kita, kuatkah keyakinan kita terhadap agama kita sendiri. Nah, justru ini. Jadi kemungkinannya adalah Anda menjadi lebih kuat kalau Anda memahami dengan baik perspektif atau culture, nilai orang lain, kemudian kembali lagi ke agama, memahami lebih baik tentang keyakinan kita. Nah, bisa jadi begitu. Mereka yang kemudian merasa menjadi lebih rusak imannya atau tidak kuat imannya, itu adalah bisa jadi dipertanyakan, apakah dia memahami agama sendiri sesuai dengan perspektif akademis yang sedang kita pakai pada hari ini. Ya. Jadi kalau kebanyakan orang, ya, kalau memahami, mencoba memakai kacamata atau paradigma akademis, tentu dia akan menjadi lebih kaya pemahaman itu, dan dia akan lebih memahami, lebih memperkaya keyakinan yang dia punyai. Ini bisa jadi dia lebih kritis. Nah, ini pertanyaannya biasanya. Orang lebih kritis terhadap agamanya setelah belajar agama lain. Apakah itu menjadikan definisi dia menjadi orang yang imannya berkurang? Nah, ini dia. Apakah orang imannya berkurang setelah dia menjadi lebih kritis? Nah, ini kan hanya asumsi. Asumsi atau prejudice yang beredar di masyarakat bahwa lebih kritis, lebih sering bertanya-tanya agama sendiri. Nah, apakah agama Anda itu tidak membolehkan untuk bertanya, untuk mempertanyakan kembali? Bukankah dengan kita mempertanya kembali, ya, kita semakin justru berarti sedang mendalami aspek yang terpenting dalam hidup kita. Yang saya kira sesuai dengan pengalaman saya sebagai orang Muslim, tentu saya merasa itu justru hal yang sangat
sangat baik dan ditekankan bahwa kita beragama dalam agama sendiri itu tidak hanya berdasarkan ikut-ikutan orang tua, masyarakat, tapi kita meyakini, merenungi agama sendiri sebagai refleksi kita yang selalu mempertanyakan kita ini siapa, kita itu harus bagaimana sebagai manusia yang dianugerahi Tuhan, ya, dalam perspektif seorang muslim untuk selalu berpikir, untuk selalu iqra, untuk selalu merefleksikan keimanan, keyakinan kita. Nah, apakah hanya dalam gara-gara faktor mengetahui, memahami, mencoba belajar agama lain, kemudian kita menjadi lebih tidak beriman dengan agama? Saya kira itu tidak, ya, saya kira itu. Nah, justru yang muncul adalah sikap-sikap yang lebih kritis, ya, lebih memahami, lebih mendalami, yang justru itu tentu sangat dianjurkan. Ya, dalam pengalaman seorang muslim, sangat dianjurkan kita belajar agama sendiri. Ya. Dan orang pengalaman juga, kalau orang belajar agama sendiri semakin mendalam, semakin mendalam, dalam persepsi orang umum mereka lebih kritis. Munculnya kan gitu. Dan orang kritis, kemudian ada orang dianggap sebagai, oh ini dia tidak beriman. Padahal kan tidak. Ya. Justru dalam ajaran Islam misalnya kita diberi akal untuk selalu memakainya, kemudian membaca, dan setelah membaca bisa jadi mempertanyakan. Dan setelah mempertanyakan bisa jadi kita justru semakin bertambah keyakinan kita. Nah, itu juga maksud dan karakteristik, ya, yang ada dalam studi agama-agama kita, agama orang lain, dalam rangka mencapai, saya kira, sikap yang demikian, ya. Jadi tidak perlu khawatir, karena di dalam kelas ini tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan agama orang lain, apalagi agama sendiri. Yang kita ingin pelajari adalah bagaimana agama itu berfungsi, berefek, berimplikasi bagi pemeluknya. Kita ingin mengetahui bagaimana orang yang baik menurut agama Buddha. Bagaimana seorang Buddhis yang baik. Bagaimana seorang Hindu yang baik menurut Hindu. Bagaimana seorang Kristen yang baik menurut Kristen. Bagaimana orang Katolik yang baik menurut Katolik. Tidak bagaimana yang baik menurut orang Kristen yang baik menurut Islam. Tidak, dan tidak ada itu, tetapi bagaimana menjadi sama saja seperti bagaimana berbahasa Inggris yang baik menurut kaidah-kaidah bahasa Inggris. Oh. Tidak bagaimana memakai bahasa Inggris yang baik menurut bahasa Indonesia, bukan itu, tapi menurut, karena sudah ada domainnya masing-masing. Nah, kita mau belajar itu. Nah, tentu tujuannya tadi kita di atas sudah saya sampaikan. Semakin kita memahami kepelbagaian ini, tentu akan menjadi pemahaman yang lebih baik di masyarakat, sehingga terjadi, kalau orang sudah saling paham, ya, tidak mungkin kan orang kalau sudah saling paham kemudian saling menyalahkan, saling, Anda sudah kenal teman Anda, kemudian tahu bagaimana luar dalam dia, Anda tidak kemudian menimbulkan atau menciptakan praduga-praduga yang salah, yang kemudian akan menjadikan Anda dan teman Anda-nya terlibat dalam konflik yang lebih jauh. Ya, saya kira itu, ya, yang penting saya sampaikan pada hari ini. Untuk tugas-tugas dan pendalaman dari materi yang saya sampaikan akan saya sampaikan lewat media lain, lewat WA, lewat Edmodo, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.